tentang hukum berkurban. Dalam masalah ini, para ulama memiliki dua pendapat. Di antaranya, wajib bagi orang yang berkelapangan. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad pada salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Taimin rahimahumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Tetapi hal tersebut hanya diwajibkan bagi yang mampu. Syarh Al-Mumti' jilid 3 halaman 408. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki keluasan atau kemampuan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3114. Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Yang kedua pendapatnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyab, Atta, Al-Qamah, Ibnu Munzir, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Ibnu Hazm rahimahumullah. Dan pendapat ini juga adalah pendapat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal radhiyallahu anhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaknya dia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 3665. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah tiba tanggal 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah mencukur rambut dan memotong kuku sedikit pun. Hadis Imam Muslim nomor hadis 3653. Catatan, larangan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang ingin berkurban. Maka jika kita ingin berkurban, hendaklah kita memotong rambut atau kuku sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Makna hadis tersebut menggunakan ungkapan ingin, sehingga hal ini dikaitkan dengan kemauan, bukan kewajiban. Seandainya menyembelih kurban itu hukumnya wajib, maka cukuplah Rasulullah mengatakan, maka hendaklah dia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya, sehingga tanpa disertai adanya ungkapan kemauan. Selain itu, Abu Bakar dan Umar juga tidak menyembelih selama 1 tahun atau 2 tahun karena khawatir hal tersebut dianggap wajib. Riwayat Ghalil nomor 1139. Para sahabat melakukan hal tersebut karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sendiri tidak mewajibkannya. Ditambah lagi, tidak ada satupun sahabat yang menyelisih pendapat mereka. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 5 halaman 77. Kesimpulan dari dua pendapat di atas, yang lebih dekat pada kebenaran adalah pendapat mayoritas ulama, yakni pendapat yang kedua. Hukum asal kurban adalah sunnah, bukan wajib. Karena pendapat ini didukung juga oleh perbuatan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang pernah tidak berkurban. Meskipun seandainya tidak ada satupun dalil dari hadis Nabi yang menguatkan salah satu pendapat di atas, maka cukup perbuatan mereka berdua sebagai hujah atau alasan yang kuat bahwa kurban hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1099. Catatan, meskipun hukumnya sunnah, sudah sepantasnya seorang muslim yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban. Tujuannya agar dia terbebas dari tanggung jawab dan terhindar dari perselisihan hukum yang ada. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah berkata, janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seseorang mampu untuk menunaikannya, karena Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkannya. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan ibadah kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Adwa'ul Bayan fi Idha'il Quran bi Al-Quran halaman 1120. Saudara-saudariku, yakinilah bahwa ketika kita berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya kurban yang sudah kita keluarkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya
kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya memohonkan, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Dan yang satu lagi memohon, "Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil, orang yang pelit." Hadis Imam Muslim nomor hadis 1678. Faedah ini diambil dari buku Panduan Ibadah Ramadan dan Hari Raya. Wallahu a'lam, wallahu waliyu taufiq. Semoga bisa dipahami.